Banyak sekali pertanyaan yang masuk, Pak Ustadz, kapan dimulai zikir pagi, kapan dimulai zikir petang, dan kapan berakhirnya. Ini sering sekali diajukan. Maka terkait waktu zikir, membaca zikir pagi dan membaca zikir petang, bagi teman-teman yang mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah taufik mengamalkannya, maka waktunya adalah untuk zikir pagi dimulai dari setelah zikir setelah sholat subuh, berakhir ketika matahari terbit. Untuk zikir petang diawali setelah usai zikir setelah sholat asar, berakhir sampai terbenamnya matahari. Dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Thaha ayat 130. Allah berfirman, "Fasbir 'ala ma yaqulun." Hai Muhammad, bersabarlah engkau atas apa yang mereka ucapkan. Ucapan-ucapan orang kafir, ucapan-ucapan yang tidak baik terhadap Nabi Muhammad SAW. Wasabbih bihamdi rabbik, dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Bertasbih dengan memuji Allah banyak-banyak sebelum terbitnya matahari dan sebelum tenggelamnya matahari. Ini adalah waktu yang digunakan untuk berzikir pagi dan zikir petang. Kalau zikir pagi setelah sholat subuh, berakhir sebelum terbitnya matahari. Zikir petang setelah sholat maghrib, setelah sholat asar, berakhir sebelum terbenamnya matahari. Lalu banyak pula yang bertanya, Pak Ustadz, apabila misalkan zikir pagi atau zikir petang kita terlewatkan karena lupa, karena suatu pekerjaan, atau karena suatu alasan yang bersifat uzur, apakah boleh kita membacanya di luar waktu tersebut? Maka secara umum diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara umum, ini apabila ada uzur ya. Bukan kita sengajakan dan bukan kita rutinkan di luar waktu yang telah ditentukan, tetapi karena suatu unsur, maka ini dibolehkan. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim. Dan orang-orang yang rajin senantiasa berzikir ketika berdiri, ketika duduk, dan ketika mereka berbaring. Artinya senantiasa kita dianjurkan untuk berzikir kepada Allah kapan saja dengan lafaz zikir yang dianjurkan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Ibnu Taimiyah mewasiatkan kita agar setiap kaki kita melangkah, ya, kita berusaha, kita berupaya memohon pertolongan kepada Allah. Setiap kaki kita melangkah, jarak yang kita tempuh, senantiasa kita berzikir kepada Allah dengan lafaz zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena tempat-tempat yang kita lewati akan menjadi saksi atas apa yang kita telah amalkan. Ini berdasarkan firman Allah yang dikomentar oleh Imam Ibnu Taimiyah, wa qala al-insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari kiamat nanti bumi yang kita pijak, bumi yang kita langkahi dengan amalan-amalan kebaikan, maka bumi tersebut akan bersaksi dengan amalan yang telah kita amalkan. Bumi akan menjadi saksi. Makanya dianjurkan kita untuk banyak-banyak berzikir. Maka kembali kepada kita zikir pagi dan petang di luar waktu yang telah ditentukan. Apabila ada suatu uzur, boleh. Ada ibu-ibu yang bertanya, Pak Ustaz, saya tidak hafal, boleh saya pegang? Boleh. Boleh pegang buku zikir pagi dan petang? Boleh. Pak Ustaz,
setelah sholat subuh saya tidak berkesempatan untuk duduk dan berzikir. Tetapi karena saya hafal sedikit-sedikit dan kadangkala megang buku zikir pagi dan petang, saya sambil mempersiapkan sarapan pagi suami, Pak Ustaz. Setelah sholat subuh, karena suami akan berangkat kerja ke kantor. Bolehkah seperti itu? Jawabannya boleh. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Berzikir kepada Allah berdiri, duduk, berbaring, boleh.